Oke, jadi gini, gue baru aja ngembat sebuah iPhone X yang which is literally fine banget, harganya murah parah ya. Jadi ini adalah sebuah iPhone XS yang gue beli harganya cuma 3 jutaan. Untuk harga normal rata-rata orang tuh jual masih di 4 juta gitu ya kan. Apalagi yang gigabyte cukup tinggi. Nah, gue beli di harga 3 jutaan tapi ini handphone masih bisa dipakai banget tapi ada sedikit trouble tipis-tipis. Masalah tipis-tipis, tipis banget, banget tipisnya. So dengan harga murah ini kira-kira worth it atau enggak? Nah, coba lu stay tune aja di video nggak jelas ini. Yang pertama adalah dari sisi penampilan ya, dari segi penampilan handphone ini nggak ada yang minus-minusan. Nah biasanya tuh beberapa iPhone yang minus itu entah itu layar retak, entah itu belakangnya retak. Nah ini depan belakang semuanya masih cukup mulus. Memang kalau dilihat dari dekat banget ya ada lah scratch tipis-tipis ya kan. Nah gue bakal kasih tahu beberapa minus yang ada di HP ini. Sebenarnya ini adalah sebuah hal yang wajar terjadi di iPhone pada umumnya. Kalau lo beli second dimanapun lo beli, ya mungkin lo bisa dapat aja stok-stok kayak gini. Yang namanya juga HP udah mulai berumur ya kan, jadi wajar kalau udah kondisinya seperti yang ada di video ini. Nah di sini lo bisa lihat. Lalu gue bersihin dulu meja gue, bekas video unboxing. Nah di sini lo bisa lihat dari tampilan benar-benar mungkin kalau dibilang ya sekitar kemulusan bukan 80, 90-an% lah, masih cukup mulus. Minus pertama adalah casingnya udah gantian. Ini gue kasih lihat. Nah, lu bisa lihat nih kacanya biru-biru gitu. Tuh, lu ngeliatnya kan kaca kamera lu kelihatan kan nih biru gitu. Ya kan? Nah, nanti gue kasih lihat perbedaan kaca kamera masih bagus sama yang udah gantian. Nah, ini gue hanya nebak aja ya casingnya udah gantian apa belum. Tapi yang jelas ada dua kasus atau ada dua kemungkinan lah. Entah itu yang diganti seset casing housing belakangnya atau diganti kaca kameranya tok aja. Kalau diganti kaca kamera tok aja bisa ya, biasanya tuh jatuh retak dan mungkin udah banyak baret-baret ya. Ya banyak hal lah. Namanya juga HP udah mulai berumur. Itu pokoknya antara dua itu, antara ganti case atau ganti kaca kameranya aja. Minus yang gue rasain, yang pertama kacanya udah diganti, intinya kaca kamera udah nggak ori. Otomatis kalau buat kualitas foto ada perbedaan lah, sedikit banget perbedaan dengan yang ori bawaan Apple, ori kaca bawaan Apple. Tapi lu nggak bisa ngelak men. HP-HP yang udah berumur itu wajar banget kayak gini-gini tuh terjadi, kayak susah gitu ya kan. Nah, minus yang kedua adalah LCD. LCD-nya ini udah gantian. Jadi LCD udah gantian. Gue nggak tahu ya penyakit ini bakal terjadi ini adalah sebuah penyakit atau enggak yang ada di layar OLED, tapi yang jelas LCD digantian ini nggak enak banget, nggak enak parah ya. Jadi kalau di misalnya brightness ya diredupin, terlalu gue masukin ini dulu. Soalnya nih HP gue pakai buat daily cuy, bener-bener daily banget gue pakai, bener-bener jadi HP pribadi gue dulu. Gue coba pakai dan nih gue coba simulasiin. Jadi kalau layarnya diredupin gini, nah ini di kamera nggak kelihatan ya. Jadi tuh layarnya tuh kayak berubah jadi warna hijau gitu cuy. Kayak agak sedikit menghijau lah. Nah, itu lo ada dua pilihan. Biasanya lo dapat OLED yang kualitasnya kurang baik ya, contohnya kayak gini, atau lo dapat yang non OLED. Nah, biasanya non OLED kalau di brightness dikecilin gini dia nggak hijau, cuman warnanya itu nggak senyala 10S pada umumnya. Jadi kayak lebih redup dikit lah warnanya. Kayak pakai kaca film gitu lah. Nah itu kalau lu dapat yang non OLED. Cuman kalau gue dapat yang OLED, cuman kalau di sleep, bukan di sleep, sorry, kalau di brightness dikecilin banget, ini hanya bisa kelihatan di dalam keadaan ruangan yang cukup gelap. Dan oh ya udah, gue coba matiin dulu di studio, gue coba kasih lihat kalau hijaunya kayak gimana. Tapi kayaknya nggak kelihatan di kamera ya gue lihat. Ini gue redupin banget. Nah ini dia, ini yang ini nih, yang icon volume nih yang lagi gue naik turunin. Ini kalau di kamera nih gue ngeliatnya warna putih ya. Cuma nih aslinya menghijau semua gitu cuy, kayak menghijau Batman ya kan. Ini ngeganggu banget kalau dipakai dalam mungkin sebelum tidur, coba ngeliat notifikasi atau ngeliat main handphone lucu-lucu lah, main handphone tipis-tipis setelah sebelum tidur dalam ruangan yang gelap. Dan kalau brightness dikecilin gini ya nggak mungkin gue gelap-gelapan sebelum tidur nonton bokep gitu, brightness full gitu bisa buta mata gue ya kan. Otomatis kita kalau main HP sebelum tidur tuh nah dikecilin dulu gini ya kan. Tapi kalau dalam keadaan brightness-nya full gitu, ya lu nggak bakal ngelihat ada perbedaan yang gimana-gimana. Ini sumpah nih masih nyaman banget nih handphone dan gue pakai buat daily. Jadi gini, kalau seandainya lu dapet unit yang LCD-nya ya gitu lah udah gantian,
Biasanya lu coba teliti lagi itu dapat yang OLED atau bukan. Kalau yang bukan ya cukup amsyong berarti lu ya. Namanya juga HP udah mulai berumur. Ya gue dapat yang OLED nih, kalau dari dekat nih layarnya masih enak banget ya kan. Enak parah layarnya. Masih cukup nyaman gue make handphone ini. Cuman kalau seandainya gue buat apa ya, buat ngetik dan lain-lain, itu kayak memang ada sedikit perbedaan dengan layar ori bawaan Apple ya, kayak responsifnya kayak kurang gimana gitu, tapi itu kecil banget sih perbedaan yang gue rasain. Oke, itu udah dua minus ya. Yang pertama dari kaca kamera, yang kedua dari layarnya, dan yang terakhir dari kameranya ada sedikit bubble tipis-tipis. Oke, gue coba langsung masukin ke menu kamera ya, gue bakal kasih lihat ke lo. Nah, lu bisa lihat nih ada bubble nih, bulat-bulat nih, bulat-bulat tipis-tipis nih, bulat nih bubble, ya kan? Ini bubble. Tuh, lu bisa lihat nih, ini dua bubble nih. Nah, ini solusinya kalau mau simpel parah langsung kelar masalah ya, lu ganti lensa. Anjay. Dan sekarang gue bakal ganti lensa ini karena ini handphone udah cukup banyak minusnya. iPhone XS di harga 3 jutaan ini. Dan ya untungnya awak ada copotan XS. Jadi gue ada unit XS matot, ya kan. Kebetulan ini proyekan daily gue, anjay, proyekan handphone lagi ya kan. Jadi gue bakal kanibalin dari XS ini ke XS yang ini. Gue nggak tahu ini kamera masih bagus atau enggak, tapi ini gue udah pernah buatin konten XS yang satu ini. Ini XS mati total, dan ya ini bawaan iBox ya. Ini XS iBox punya dulu udah mati, udah matot, dan ya gue bakal pindahin ke XS yang gue beli murah ini. So ya, oh iya tuh, ada satu takut kelewat gue. Ini jadi gini loh. Tadi kan gue jelasin kaca kameranya ini udah gantian kan. Nih, gue kasih lihat kaca kamera yang masih ori dengan yang udah gantian. Nah, lu bisa lihat yang ori yang warna gold ya, tuh. Yang KW yang iPhone XS warna hitam, lu bisa lihat kaca kameranya warna biru, sebiru-birunya tuh. Sedangkan yang warna gold lebih ke black aja gitu. Dia agak biru dikit-dikit banget, dikit-dikit ya kan, tapi lebih ke black. Sedangkan ini kontras birunya parah banget. Nah, lu bisa lihat lah perbedaan itu. Ini dikit banget kan, cenderung black ya kaca kameranya. Kalau ini tuh, kebiru-biruan sekali kaca kameranya di iPhone XS yang warna hitam. Nah, itu udah gue kasih lihat ya. Dan sekarang gue bakal coba kanibalin dari kamera yang ini ke yang ini. Tadi udah gue kasih lihat juga ya, kamera ini ada bubble, ada offset tipis-tipis. Dan sekarang kita coba pindahin. Oke, kalau dilihat di sini XS yang gue bongkar ini, yang bakal gue kanibalin kameranya, yang gue pakai buat daily pada saat ini, XS ini yang kamera bubble, dia tuh dalamannya masih utuh, masih komplit nih, lu bisa lihat. Ini kaleng-kalengnya ini masih pada komplit semua. Ini kaleng buat tutup cover fleksibelnya semua masih komplit bautnya. Terus baterai juga masih rapih. Dan kenapa sih ini bisa terjadi ya? Kayak gue bilang tadi, kasusnya bisa jadi casingnya diganti. Kenapa casingnya diganti? Bisa jadi kasusnya kaca kameranya pecah. Dan biasanya kamera yang bubble kayak iPhone ini, itu biasanya udara masuk ke kameranya. Nah, kenapa udara bisa masuk? Ya bisa jadi udah pasti kemungkinan sela-sela dari sini nih ya bolong, atau ada gap gitu, jadi udara bisa masuk, atau kaca kamera retak di orang yang pakai iPhone ini sebelumnya. So, jadi makanya kameranya ada bubble-nya. Intinya penjelasan simpel lagi nih, kamera iPhone kenapa ada bubble-nya. Yang pertama udah pasti kalau masih normal semua casingnya dan lain-lain, udah pasti itu handphone bekas bongkaran. Yang kedua, kalau HP-nya mulus, bisa jadi kaca kamera retak jadi udara masuk. Ya pokoknya antara kemungkinan itu aja kenapa kamera iPhone bisa bubble. Dan sekarang kita langsung implant aja. Nih gue lepas dulu untuk cover fleksibelnya. Nah, buat lu pada yang nyoba beli iPhone minus-minusan murah meriah, menurut gue nggak ada salahnya, fine banget ya. Bahkan kalau lu beli itu bisa jadi lu untung cuy, untung men. Cuman kalau seandainya bukan lu yang bongkar atau lu nggak ada kenalan kangkang servis langganan, menurut gue ya budgetnya bakal agak tinggi sih. Jadi sama aja kayak apa ya, kayak lu tuh
kerja 2 kali lah ibaratnya. Budgetnya nambah lagi. Pokoknya nambah biaya lah. Tapi kalau seandainya lo beli iPhone minus itu karena ya duit gue ada segini men. Misalnya lo ada duit kayak cuma 3 juta gitu. Terus lo pengen punya 10S ya mau nggak mau ya. Ya lo beli yang minus-minusan. Contoh yang kayak gue pegang ini. Tapi mungkin dicicil-cicil beberapa bulan kemudian lo bisa benerin kameranya, atau lo beli minusan layar beberapa kemudian lo beli layarnya ya kan. Itu menurut gue fine-fine aja. Cuman kalau lo seandainya lo beli 10S dan lo ngerasa lo butuh semua fitur-fiturnya, kameranya lo butuh, layarnya lo nggak butuh, yang lo layarnya juga lo butuh, lo pengen layar yang perfect, menurut gue rugi lo kalau beli HP minus, apalagi bukan lo yang bongkar langsung lo perbaikin gitu dalam waktu yang bersamaan, beli langsung perbaikin, dan bukan lo yang perbaikin ya, itu bakal keluar budget dan ya itu bakal nggak terlalu worth it sih menurut gue. Oke, waktu gue bongkar kameranya, covernya, ya ini kelihatan ternyata kameranya juga udah gantian nih, ada segel-segelan lagi ya, lu bisa lihat nih ada segel-segelan. Nah kameranya kalau masih ori one Apple nih masih polos bersih ya, ini udah segel-segelan, jadi ya kamera udah gantian. Tuh, gue lupa ini kamera udah gantian apa belum. Nah kalau kameranya masih ori tuh polosan kayak gini cuy. Nah kalau ini dia udah ada segel-segel, ini lu bisa lihat perbedaannya tuh, polos mah udah ada label segel-segel gitu. Oke, sekarang kita langsung pindahkan saja kameranya. Gue nggak ngerekomendasiin ya lo kalau ganti kamera layarnya nggak dilepas gini. Kalau bisa nih layarnya dilepas, fleksibel buat speaker atasnya, pokoknya fleksibel bagian atas, fleksibel bagian LCD tuh lo lepas semua, fleksibel baterai udah pasti lo lepas, baru lo ganti kameranya. Cuman ya kalau udah terbiasa bongkar ya boleh ngikutin kayak gue. Oke, ini udah kepasang, cuman layarnya masih gue belum kunci ya, masih belum gue baut-bautin. Kenapa kita tes dulu ya? Karena ini lo bisa lihat nih udah nggak ada ops lagi, itu udah bersih tuh di bagian atasnya sampai bagian bawahnya udah clean ya, nggak ada noda-noda. Jadi benar-benar perfect ini kamera, udah bersih banget dan simpel ya kan untuk benerinnya anjir. Jadi ya kesimpulan gue buat konten ini, gue pengen ngajak lo buat apa ya, diskusi bareng, mikir bareng untuk beli iPhone yang murah meriah minus-minusan kayak gini. Nah menurut gue ya dengan budget ini sebenarnya dibilang murah yang nggak murah-murah amat ya, kayak ya udah sih sebenarnya ini harga normal karena dikurang-kurangin harga minus-minusan. Menurut gue sih kayak gitu ya. Kalau lo mau dapat harga yang untung ya 10S, kalau ada yang jual kayak gini, kondisi gini di harga 2 juta, nah itu lu untung parah sih. Dan ya udah sih, sampai di sini video gue. Jadi menurut lu gimana, untung atau tidak? Oh ya, gue pengen disclaimer tipis-tipis dulu. Kalau seandainya lo beli kameranya, modul kameranya ini lumayan mahal, apalagi yang ori copotan ya, lu modal 1,5 juta lebih dikit lah. Pokoknya lu modal 1,5 juta lebih lah buat dapetin kamera yang ori-orian. Dan karena gue udah ada bangkeannya, anjir. Jadi gue bisa implan dong, dan sebenarnya ini masih banyak lagi yang bisa gue kanibalin di iPhone XS. Tapi yaudah kita tunggu aja, stay tune-nya di iPhone minus berikutnya yang bakal gue beli. Nanti bakal gue coba implan satu-satu ya kan, bakal kita coba kanibalin sambil dijadiin konten tipis-tipis. Dan yaudah sampai di sini video gue. Jadi menurut lu gimana, apakah worth it atau tidak beli sebuah iPhone XS yang harganya cuman 3 jutaan?